Halo semuanya, balik lagi di Astika Manhwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, aku udah nyiapin satu rangkuman manhwa pilihan yang ceritanya dijamin bakal bikin kalian susah berhenti nonton. Mulai dari intrik, pengkhianatan, sampai pertarungan yang pecah banget ada di sini. Udah siap yuk? Mari kita selami ceritanya bareng-bareng. Hey, jangan! Capek banget gak sih? Mandang orang sebelah mata. Aku Tian Sisan dari geng baju hitam. Cepat panggil tuanmu keluar. Dengar nama geng baju hitam. Sikap si pelayan langsung berubah 180 derajat. Maaf tuan, jangan marah. Saya panggilkan tuan besar sekarang. Silakan masuk dulu minum teh. Enggak lama kepala keluarga Lin datang. Cowok sama pakaian mewah dan tatapan sombong ini adalah Lin Mo, pemilik pavilion Jinsu. Dia tuh ngelihat Shen Lang dan Tianisan. Katanya kalian punya bisnis besar buat dibicarain sama aku. Shen Lang sama sopan bilang, Tuan Lin, maaf mengganggu. Saya punya resep pewarna yang bisa bikin Anda untung. Minimal 5,000 koin emas lebih tiap tahunnya. Saya cuma minta harga Rp2. 0,0. Apa Tuan Lin tertarik? Dengar itu, Lin mau ngeliatin Shen Lang sama tatapan curiga. Jelas nganggap dia penipu. Dia tuh langsung berdiri. Silakan pulang. Tian Sisan di sebelahnya udah mau meledak. Ini bisnis yang kamu maksud, Shen Lang. 1.000 aja nggak mungkin. Kamu malah minta kedua. 0,0. Gila emang aku. Ikut-ikutan kamu ke sini bikin malu. Shen Lang ketawa kecil terus naruh sepotong kain sutra emas di atas meja. Tuan Lin, jangan jujur aja, buru-buru cabut. Coba lihat dulu warna sutra ini. Apa pantas dihargai 2.000 koin emas? Lin Mo yang tadinya cuek pas ngelirik kain itu langsung kaget. Dia tuh ngambil kain sutra emas itu dan makin terkejut. Gimana mungkin? Kok bisa ada sutra warna emas? Shen Lang udah ngirainya bakal begini. Tuan Lin, alasan keluarga S bisa kaya raya itu soalnya mereka bisa bikin sutra warna kuning khusus buat keluarga kerajaan. Tapi kalau Anda bisa ngasih sutra warna emas yang sempurna, ini keraja. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Meskipun omongan Shen Lang ada benarnya, ngelihat kain sekecil itu, Lin Mo tetap ragu. Tuan Lin, tenang aja, soalnya aku udah datang buat nawarin bisnis. Resepnya tentu aku bawa. Aku cuma perlu pinjam ruang pewarnaan Anda sebentar. Dengar itu, Lin Mo langsung ngasih perintah semua peralatan. Di halaman belakang boleh dipakai Shen Lang sesukanya. Dia tuh janji kalau Shen Lang kayak drama kantor versi brutal. Beneran bisa bikin 2.000 koin emas itu nggak akan ditawar. Tian Sisan sampai bengong ngelihat aksi Shen Lang. Dia tuh nggak nyangka Shen Lang punya skill kayak gini. Sebenarnya pas Shen Lang lagi bikinin obat buat keluarganya, dia sekalian bikin pewarna emas ini. Sutra kuning di dunia ini warnanya kusam dan tipis. Tapi Shen Lang pakai pengetahuannya dari dunia modern bisa bikin sutra warna emas yang jauh lebih cerah. 2,5 jam terus, Shen Lang keluar dari ruang pewarnaan. Lin Mo, ini tuh buru-buru nanya, apa sukses Shen Lang ngangkat sutra emas yang udah jadi? Tuan Lin, kainnya udah jadi. Kedua, 0,0 koin emas Anda udah siap. Lin Mo buru-buru ngambil dan meriksa. Ngelihat sutra emas di tangannya, dia benar-benar percaya. Dia tuh langsung ngasih 2.000 koin emas dan minta resepnya. Lang sama senang hati ngasih resepnya dan mendoakan. Semoga keluarga Lin bisa cepat-cepat ngalahin keluarga. Begitu dapat resepnya, Lin Mo langsung turun tangan. Sendiri bikin sepotong kain emas yang warnanya luar biasa. Sesaat terus, Lin Mo yang tadinya sombong, sekarang malah nganterin Xian Lang sama hormat. Xian Lang, beraninya kamu. Suara tiba-tiba ini bikin Xian Lang kaget. Di luar kepala keluarga Shi dan Xu Qianqian datang bawa sepasukan orang sama tampang marah. Kepala keluarga Aksu nunjuk Xian Lang, si Han Lang, beraninya kamu nyuri resep rahasia pewarna keluarga. Tuduhan tiba-tiba ini bikin Xian Lang kaget. Kok keluarga Aksu bisa ada di sini? Tapi sedetik terus dia sadar dan langsung ngelihat ke arah Lin Mo.
Muka Linmo kelihatan gak enak. Sadar dilihatin si Hanlang, Linmo ujung-ujungnya gak pura-pura lagi. Dia tuh ngaku kalau anaknya lagi belajar di wilayah kekuasaan Jangjing, calon menantu keluarga. Dia tuh nggak berani mekam-mekam sama keluarga Shu. Kepala keluarga Shu nanjuk-nanjuk hidung Shenlang sambil maki-maki bilang kalau selama di rumah keluarga Shu, Shenlang emang sering nyuri. Kali ini kebayang gak sih? Malah nyuri resep rahasia. Su Qianqian juga pura-pura sedih sambil nangis. Shenlang, kamu bikin aku kecewa banget. Ini vibes-nya udah red flag banget. Kalau butuh uang kan bisa bilang sama aku. Kenapa harus ngelakuin hal kayak gini? Kepala keluarga manfaatin momen itu dan bilang orang-orang pejabat yang ikut datang Shenlang nyuri resep rahasia keluarga Aksu dan ngejualnya. Sembarangan. Sembarangan. Hampir ngerugiin keluarga kami. Mohon orang-orang pejabat adili, dia, Su Qianchong juga maju. Pura-pura baik, Shenlang, kalau kamu ngaku keluarga Su, bakal maafin kamu. Ngelihat akting bapak dan anak ini, Shenlang cuma ngerasa muak. Dan si Linmo itu beraninya sekongkol sama keluarga Su buat jebak aku. Tunggu aja, nggak ada satuun dari kalian yang bakal lolos. Mikir gitu, Shenlang tiba-tiba ketawa terbahak-bahak. Dia tuh nunjuk Suang Yun, soalnya teknik pewarnaan keluarga. Es hebat itu berani nggak tanding sama aku? Kalau aku kalah, resepnya buat kamu, dan aku bakal ngaku bersalah. Su Guangyun ngejek, kamu Shenlang cuma sampah yang nggak berpendidikan. Apa pantas tanding samar asep turun-temurun keluarga Su? Shenlang mancing lagi. Keluarga Su yang terhormat, nuduh tanpa bukti aja udah keterlaluan. Masa sama resep turun-temurun sendiri nggak percaya diri? Kalau gitu, biar orang-orang pejabat ini jadi saksi, kita nggak usah tanding warna kuning. Gimana kalau kita tanding warna lain? Dia tuh nengok ke orang-orang pejabat. Apa benar kalau saya bisa bikin kain warna? Nah loh, ungu, itu cukup buat buktiin saya nggak bersalah. Orang-orang pejabat saling pandang, bingung mau mutusin gimana. Tentu aja Shenlang tahu di dunia ini warna yang paling susah dibuat itu bukan kuning tapi ungu. Soalnya resepnya harus diekstrak dari sejenis kerang laut. Dan teknik itu belum ada yang bisa. Satu-satunya cara adalah nyampurin warna merah dan biru. Tapi hasilnya jelek banget. Warnanya nggak rata dan gampang luntur. Shenlang, lanjut. Jangan lupa, aku ini orang miskin. Cuma bisa pakai bahan paling murah. Paling murah. Sedangkan keluarga Su bisa pakai semua sumber daya mereka. Masa tanding kayak gini aja nggak berani? Su Qiankoyan ngeliat muka ayahnya, terus nanya, maunya gimana? Ayahnya setuju. Su Qianxian langsung, mental langsung diuji. Natap Shenlang bilang kalau mereka setuju. Shenlang langsung nanya ke kepala keluarga, terus kalau aku bisa menang, kalian mau apa? Tapi kepala keluarga cuma jawab kalau mereka nggak bakal ngapa-ngapain. Shenlang balik teriak. Apa maksudnya nggak ngapa-ngapain? Kalau aku menang, aku mau kepala keluarga minta maaf. Langsung ke aku. Dia tuh nunduk hormat lagi ketiga pejabat dan minta mereka jadi saksi. Setelah disetujui, dia teriak, pertandingan pewarnaan antara aku dan keluarga Su, batas waktunya 3-6 jam. Setelah itu, semuanya bakal jelas. Dia tuh langsung masuk ke halaman belakang buat mulai kerja. Dia tuh merebus lumut litmus, daun mawar, dan bahan lainnya. Dan ya ampun, nggak lama warna ungu yang paling cerah pun jadi. Nggak cuma itu, dari kilauan warna-warni yang muncul, kelihatan kalau Shenlang nggak cuma bikin sutra ungu, tapi juga sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini. Waktu 3 Xianchun cepat berlalu, warna ungu buatan keluarga Su, ternyata nggak mengecewakan. Pakai teknik baru, mereka sukses ngekstrak zat dari tanaman sado dan bikin sutra ungu. Bahkan, Nilin mau jadi bos pewarnaan terbesar kedua di kota. Ngelihat kain ungu itu sama tatapan Nora. Ngelihat itu, Wang Lian jadi yakin kalau Shenlang emang nyuri resep keluargaku. Su Guangyun langsung nyaranin biar Shenlang segera ditangkap. Tepat saat itu, Shenlang tiba-tiba keluar. Tunggu, waktunya pas. Kepala keluarga, kenapa buru-buru banget? Su Guangyun yang ngelihat Shenlang jadi marah besar. Shenlang, siap-siap aja, kamu masuk penjara. Shenla,
gak peduli sama ancaman itu. Dia tuh cuma ngeliatin sutra ungu buatan keluarga Ksu. Lumayan juga keluarga Ksu ini. Tapi biarpun mereka bisa bikin warna ungu, terus kenapa? Coba lihat sutra ungu buatan Shenlang. Pas ngelihat sutra ungu di tangan Shenlang, semua orang kaget. Kepala keluarga Natap nggak percaya gimana bisa ada warna ungu secemerlang ini di dunia. Shenlang ngejek kepala keluarga Aksu. Jangan-jangan resep ungu ini juga hasil nyuri dari keluarga Anda. Rasanya pengen bilang, serius nih, Sukian-kian sampai mundur selangkah. Dia tuh nggak ngerti gimana si bodoh yang dulu kayak hidup lagi capek-capeknya di rumahnya itu bisa ngerti soal pewarnaan. Shenlang sama santai lanjut ngomong, kayaknya warna ungu ini belum cukup buat buktiin aku nggak bersalah. Kalau yang ini cukup. Nggak, begitu Shenlang ngeluarin sutra dari balik bajunya, cahaya 5 warna yang cemerlang langsung menyilaukan mata semua orang. Ini adalah senjata pamung Shenlang Sutra Pelangi. Dia tuh pakai teknik pewarnaan bertahap buat naruh 7 warna di satu kain. Ngasilin sutra yang luar biasa indah. Kepala keluarga Ksu, natap Shenlang sama nggak percaya. Mungkin di dalam hatinya lagi ada ribuan kuda berlarian. Wang Lion juga lari sama semangat buat meriksa. Sambil megang sutra itu, dia nggak berhenti muji. Luar biasa, gradasi warnanya alami banget. Ini mah karya dewa. Shenlang manfaatin kesempatan buat minta Wang Leon belain dia. Wang Leon mikir sejenak terus nanya ke kepala keluarga, Su, apa resep pewarna ungu dan pelangi ini punya keluarga, Su? Sadar udah nggak bisa ngelak, kepala keluarga Su sama muka masam cuma bisa bilang, bukan. Terus cabut gitu aja sama pasukannya. Su Qianqian juga minta maaf ke semua orang. Tapi dalam hatinya dia tuh kesal banget. Beraninya si Wang Leon ini ngelawan kerabat gubernur. Pulang nanti harus lapor ke Jiangjing, kota Xuanwu. Nggak boleh ada yang musuhin keluarga Su sama si Shenlang ini. Juga, jangan-jangan selama ini dia pura-pura bodoh. Mikir gitu, Shen Qian pamit dan nyusul Besti, ayahnya. Setelah keluarga Su cabut, Shenlang berterima kasih ke Wang Leon. Sekalian nanya kabar Nona Jin dari kediaran tuan bangsawan. Xuanwu, di kejauhan, si bodoh Shenlang lagi metik bunga di depan. Seekor beruang hitam. Orang-orang yang lihat langsung teriak nyuruh dia hindar. Tapi semuanya udah terlambat. Pas beruang hitam itu mau nerkan Shenlang, sesosok bayangan merah lompat dari kuda. Sedetik terus dia ngelempar tombaknya tepat ngenain kepala beruang itu dan nyelamatin Shenlang. Orang itu adalah nona muda dari kediaman, relate sama yang sering diremehin tuan bangsawan Xuanwu, Jin Mulan. Jin Mulan sadar kalau Shenlang celaka gara-gara dia lagi berburu. Jadi dia bawa Shenlang pulang buat diobatin. Dia tuh nggak cuma nyariin dokter, tapi juga nengokin sendiri. Setelah Shenlang sembuh, Wang Lian yang baru pulang demi nyenengin Jin Mulan, nawarin diri buat ngajarin Shenlang baca tulis. Tapi soalnya Jin Mulan lama nggak nengokin Wang Lian sama alasan Shenlang terlalu bodoh berhenti ngajar. Untungnya selama ngajar, Wang Lian sering ngutuk-ngutuk Jiangjing. Dari situlah Shenlang tahu kalau mereka musuhan. Makanya dia berani nekat hari ini. Tapi saat ini Wang Lian masih nggak suka sama Shenlang. Dia tuh bilang, orang kampung kayak, Shenlang jangan mimpiin Nona Jin. Setelah itu dia cabut. Tapi Shenlang cuek aja. Soalnya Tuan Wang nggak suka sama aku. Berarti aku jadi saingan cintamu tanpa beban dong. Saat ini Shenlang tahu ancaman sumpah ya dari keluarga Su. Belum selesai. Dia tuh harus sepat-sepat ngelancarin rencananya. Di jalan pulang, kereta kuda Shu Chenchun berhenti di samping Shenlang. Dia tuh nyingkap tirai dan sama malu-malu bilang, enggak, nyangka kamu sampai belajar pewarnaan demi aku. Kamu cinta banget ya sama aku? Kalau kamu mau ngasih resepnya ke keluarga S, kamu bisa dapat 10 koin emas tiap bulan dan bisa ketemu aku tiap hari. Shenlang yang dengar itu, mukanya langsung datar. Tanpa ngomong apa-apa, dia jalan ngelewatin kereta itu. Qianqian ngelihat cara halus nggak mempan, ganti cara. Jangan lupa, kamu masih punya utang 1000 koin emas sama Tian. Dengar itu, Shenlang langsung kaget. Kok kamu bisa tahu?
Tianheng bilang kalau dia nggak dapat resepnya. Kamu tahu kan akibatnya? Tian Sisan di sebelahnya juga ngingetin batas waktu dari Tianheng tinggal tuh Sen 14 jam lagi. Nanti aku bakal ke rumahmu buat nagih. Setelah itu dia cabut. Aku cuma mau bilang, Shanlang, itu 2000 koin emas kenapa enggak? Kamu ambil. Tentu aja Shanlang tahu ini semua rencana Tianheng dan keluarga. Biarpun dia bayar 1000 koin itu, Tianheng pasti bakal pakai keluarganya buat. Capek banget gak sih? Maksa dia nyerahin resepnya. Kayaknya masalah ini harus diselesain sampai ke akarnya. Di kejauhan, suara derap kuda terdengar di dalam kota. Suanwu, awas! Awas minggir! Sanlang nyelip ke kerumunan dan ngelihat kalau itu adalah pasukan keluarga Jin yang baru pulang. Jujur aja, perang. Lihat itu, nona muda tuan bangsawan, Suanwu, di tengah kerumunan yang mimpin pasukan, emang Jin Mulan. Ngelihat dia, Shanlang langsung dapat ide. Dia tuh pun memutuskan buat ngelakuin drama klasik. Sengaja nabratin diri. Calon istriku sayap-sayap, bawa aku pulang ya. Dia tuh jalan ke arah Jin Mulan yang lagi maju sama kudanya. Muka ganteng Senlang langsung penyok kena tabrak terus. Badannya mental ke udara. Sedetik, terus dia jatuh keras ke tanah. Jin Mulan kaget langsung turun dari kuda buat meriksa. Wah, ganteng banget pikirnya. Tapi kayaknya pernah lihat muka ini pas ya. Dia tuh meriksa nafas Lang. Ternyata masih teratur, cuma pingsan. Dia tuh langsung nyuruh anak buahnya bawa Shanlang ke kediaman tuan bangsawan. Tanpa ada yang tahu, Shanlang deg-degan banget. Kalau rencananya sukses, semua masalahnya bakal selesai. Yang lebih penting, dia bisa dapat istri cantik dan kaya. Terus, hidup enak. Seiring guncangan kereta, Shanlang diam-diam ngebuka matanya. Kediaman tuan bangsawan ini, ternyata bukan di dalam kota, tapi di sebuah kastil sekitar 20 li, 10 kilometer dari kota Suanu. Lewat jendela, Shanlang terpana. Ini mah bukan kediaman, ini istana di puncak gunung yang menjulang ke langit. Enggak lama, mereka masuk ke dalam. Bagian dalamnya lebih mewah dari istana kaisar. Tokoh utama cewek kita, Jin Mulan, udah ganti baju santai dan datang ke aula utama buat lapor ke orang tuanya. Ayah, ini tuh ibu. Pasukan yang Mulan pimpin kali ini performanya bagus, nggak bikin malu nama keluarga Jin. Ayahnya dengar itu sambil menghela napas. Coba, adikmu punya sepertiga aja semangatmu. Aku nggak perlu khawatir soal penerus keluarga. Situasi sekarang lagi nggak stabil. Kekuatan lama dan baru lagi bergesekan. Kediaman kita ini lagi di kayak drama kantor versi brutal, ujung tanduk. Tapi adikmu malah nggak bisa diandelin. Dengar itu, Jin Mulan bersumpah. Ayah, anakmu rela seumur. Hidup nggak nikah demi keluarga Jin dan buat bantu adik. Pas tuan bangsawan Jin lagi galau, seorang pelayan datang lapor. Tuan, pemuda yang Nona bawa pulang tadi bilang ada urusan penting soal masa depan. Nona mau ketemu Tuan. Meskipun bingung, Tuan bangsawan nyuruh pelayan itu bawa. Shenlang masuk. Murid Shenlang hormat pada Tuan bangsawan. Shenlang langsung memberi hormat. Kesan pertama Tuan bangsawan Jin pada Shenlang lumayan. Bagus. Kamu bilang ada urusan soal nikahan putriku. Ada apa? Demi nyawa keluarganya, Shenlang mempertaruhkan semuanya. Di sini, Tuan bangsawan, saya dengar keluarga Zhu mau melamar Nona, Jin Mulan, untuk Zhu Hangsu. Dengar itu, seisi keluarga kaget. Apa Shenlang bisa bantu keluarga Jin lolos dari bahaya? Keluarga Zhu ini adalah keluarga bangsawan kelas atas di kerajaan Yue. Gubernur dan jenderal di provinsi Tianan, semuanya dari keluarga Zhu. Nikahan ini pasti ada udang di balik batu. Jin Zhuo sang tuan bangsawan, kebayang gak sih mikir masalah? Ini bahkan nih aku nggak tahu kok dia bisa tahu Shenlang. Ngejelasin kalau dia dulu menantu keluarga Xiu dan nggak sengaja dengar Zhang Jing ngomongin ini. Terus seorang pelayan bisikin ke Jinjuo soal riwayat Shenlang yang diusir dari keluarga Su soalnya dituduh nyuri. Jinjuo baru ingat dia jadi nganggap Shenlang jadi menantu. Keluarga Su itu soalnya matre dan malas. Tapi sekarang yang penting mastiin info ini benar atau enggak. Dia tuh nyuruh orang buat jaga ketat semua jalan utama. Kalau lihat rombongan keluarga Ju harus langsung lapor. Meskipun setelah tahu riwayat Shenlang dia jadi enggak suka. Tapi soalnya infonya penting. Dia tetap janji bakal ngasih
hadiah besar. Shenlang mikir sejenak. Yang dia butuhin sekarang bukan cuma perlindungan, tapi juga dapetin Jin Mulan. Shenlang berlutut, "Tuan bangsawan, mohon izinkan saya tinggal di sini dan beri saya pekerjaan." Shenlang mikir asal bisa tinggal, dia bisa cari kesempatan buat dekatin Jin Mulan dan ini vibes-nya udah red flag banget. Dapetin hatinya. Makanan lunak ini aku makan. Tuan bangsawan Jin nyuruh Shenlang ikut belajar sama putranya sekalian ngancam. Kalau di kediamannya nggak ada yang bakal manjain dia kayak keluarganya. Baru aja urusan selesai, seorang pelayan lari, tergopoh-gopoh. Gawat, Tuan Jenderal Julin dari keluarga Ju udah sampai di kota Nujang dan lagi menuju ke sini. Dengar itu, Jinjuo dan Shenlang sama-sama kaget. Nggak nyangka keluarga Ju gerakannya secepat ini. Nah loh, Shenlang mikir, tadinya mau PDKT dulu sama Jin Mulan. Sekarang waktunya mepet banget. Cuma sisa beberapa jam. Kalau nggak cepat, Dewi pujaanku bisa jadi milik orang lain. Ini nggak boleh terjadi. Keluarga Tuan bangsawan Jin kumpul di ruang belajar. Keluarga Zhou datang diam-diam begini pasti mau bikin kita nggak siap, biar kita nggak bisa nolak. Mereka mau aku nyerahin kekuatan militer. Tapi kalau ditolak artinya perang. Lamaran ini pasti juga ada campur tangan dari raja. Pas Jinjuo lagi pusing, Jin Mulan bilang, "Ayah, aku bisa ngerusak wajahku sendiri buat nolak lamaran ini biar keluarga Jin gak kena imbas." Belum selesai ngomong, Jinjuo nyerebut belatinya. "Aku mau ngelindungin rakyat dan warisan keluarga Jin. Tapi yang utama adalah ngelindungin putriku. Biarpun kamu rusak wajahmu, keluarga Ju gak bakal nyerah. Kecuali putri ngerti. Kecuali sebelum mereka datang, aku udah nikah dan punya suami. Sama begitu mereka bakal mundur." Tapi setelah tenang, Jinjuo nyuruh Mulan mikirin lagi. Jusu itu masa depannya cerah. Nikah sama dia belum tentu jelek. Tapi Mulan langsung berlutut, "Ayah, setelah ayah tiada nanti, adik nggak akan bisa ngelindungin keluarga. Mulan nggak bisa nikah keluar." Jinjuo cuma bisa menghela napas. Satu-satunya anak laki-lakinya nggak bisa diandalin. Terpaksa harus ngorbanin putrinya. Dia tuh nulis 5 nama kandidat terbaik dan nyuruh pelayan dan ya ampun cepat-cepat panggil mereka. Terus dia pesan ke putrinya, biarpun cuma buat jadi menantu di sini, kamu harus pilih yang benar-benar. Serius? Tuan, mental langsung diuji. Bangsawan Nona Mulan, apa aku boleh ikut kompetisi? Terdengar suara Shenlang jalan cepat ke depan Mulan dan bilang sama tatapan tulus, "Nona Mulan, aku juga mau menikahimu." Dengar itu, Jinjuo marah besar. Istrinya langsung nenangin. "Suamiku, dengar-dengar Shenlang ini otaknya nggak beres. Ngapain jiladenin?" Jinjuo menghela napas nyuruh orang buat anterin Shenlang pulang. Tiba-tiba Jin Mulan teriak kaget. Si bodoh kedua itu, "Kamu!" Shenlang kaget. Si bodoh kedua apaan tuh? Ternyata setelah Jin Mulan bawa Shenlang pulang, dia nyuruh orang nyelidikin. Dia tuh tahu di desa Shenlang ada 2 bodoh dan Shenlang salah satunya. Di mata Jin Mulan, dunia orang dewasa itu penuh tipu daya. Sedangkan Shenlang itu kayak anak kecil yang polos. Makanya dia tuh langsung setuju. "Oke, aku masukin kamu ke daftar." Jinjuo tadinya mau protes, tapi mikir lagi paling-paling putrinya cuman kasihan dan gak bakal milih dia. Jadi dia diam aja. Dia tuh nyuruh Shenlang dibawa ke ruang tunggu kandidat ke-6. Soalnya keluarga Ji udah mau sampai. Jin Mulan harus nentuin pilihan sebelum tengah hari dan malamnya langsung nikah. Pas Mulan sampai di depan pintu kamar orang-orang kandidat, dia tuh udah punya jawaban di hatinya. Kamar pertama adalah Wang Lian. Wang Lian senang banget bisa masuk kayak hidup lagi. Capek-capeknya daftar. Dia tuh teman masa kecil Jin Mulan dan naksir dari dulu. Dia tuh rela ngelepasin jabatannya yang lebih tinggi dan jadi pejabat kecil di sini cuma biar bisa dekatin Mulan. Seluruh isi kediaman juga udah nganggap Wang Lian bakal jadi calon menantu. Di balik tirai, Mulan nanya, "Wang Lian, di masa depan apa yang bisa kamu berikan padaku?" Wang Lian yang ngerasa paling ngerti, Mulan ngejawab sama percaya diri. "Setelah nikah,
Aku bakal ikut ujian negara dan jadi pejabat tinggi. Urusan luar biar aku yang urus. Urusan dalam biar kamu yang atur. Kita pasti bisa bikin kediaman Tuan Bangsawan Xuanwu jadi lebih makmur. Selesai dengar itu, Jin Mulan cuma nunduk dan bilang, "Terima kasih, kakak sepupu." Terus cabut. Dari ekspresinya udah jelas, rasanya pengen bilang, "Serius nih?" Wang Lian gagal total. Selanjutnya, Mulan masuk ke kamar kandidat lain. Jawabannya hampir sama. Bakal mimpin pasukan memperluas kekuasaan keluarga Jin. Siap mati demi keluarga. Kayaknya Mulan gak puas sama semua jawaban itu. Ujung-ujungnya, dia sampai di depan kamar Shenlang. "Shenlang, kalau kamu jadi menantu di sini, apa yang bisa kamu berikan padaku di masa depan?" Dengar itu, otak Shenlang langsung muter cepat. Banyak banget yang bisa dia kasih. Mata X-ray buat bantu Mulan lancarin aliran energi pas latihan. Teknologi modern buat ningkatin kualitas senjata pasukan. Dan tentu aja skill medis tingkat dewa. Tapi Shenlang tahu semua itu nggak akan besti. Benar-benar bikin Mulan luluh. Dia tuh pun ngomong, "Yang bisa aku berikan adalah kebebasan. Asal kamu nggak selingkuh, kamu boleh ngelakuin apa aja." Mulan kaget. Selingkuh, kata-kata kotor kayak gitu mana mungkin keluar dari mulutku. Dia tuh marah sampai gemetaran. Rasanya pengen nonjok Shenlang. Mukanya merah padam. Dia tuh cuma bisa bilang, "Dasar si bodoh kedua." Terus cabut sama kesal. Shenlang ngelihat Mulan cabut sambil senyum licik. Jelas dia udah dapat efek yang dia mau. "Jangan remehin calon suamimu ini. Kamu udah ditakdirkan jadi milikku." Setelah itu, Jin Mulan balik ke ruang belajar dan bilang ke orang tuanya kalau dia udah nentuin pilihan. Ibunya kaget, baru 1 jam udah diputusin. Nggak terlalu main-main. Tapi Jinjuo kelihatan tenang. Dia tuh percaya sama putrinya. Pas Jin Mulan bilang pilihannya adalah Shenlang, Jino langsung ngamuk. Banyak orang hebat nggak dipilih. Kenapa malah milih? Sampah itu Mulan ngejelasin pelan-pelan. Dari semua kandidat, 3 diantaranya bawahanku. Aku nggak bisa terima. Wang Lion dan yang satu lagi punya ambisi besar buat ikut nguatin keluarga Jinjuo bingung. Bukankah itu bagus? Justru ambisi itu yang bikin aku nggak tenang, Ayah. Kalau ayah masih ada nggak masalah. Tapi kalau suatu saat ayah nggak ada, terus suamiku punya niat jahat sama kekuasaan keluarga ini, aku harus gimana? Adik, relate sama yang sering diremehin. Harus gimana? Dengar itu, Ibu Jin mula sumpah ya, nangis ngerasa bersalah sama anaknya yang begitu dewasa. Jinzuo juga nyesel soalnya kelemahan putranya. Dia tuh harus ngorbanin kebahagiaan putrinya. Mulan lanjut, "Cuma Shenlang yang pikirannya sederhana. Asal aku nggak selingkuh, dia bakal kasih aku kebebasan penuh. Bukankah itu yang dibutuhkan keluarga kita?" Dia tuh langsung bersujud minta izin ayahnya. Ibunya masih coba bujuk sama alasan reputasi Shenlang jelek. Tapi Mulan justru mau manfaatin itu biar keluarga Zhou ngerasa dia nikah sama orang rendahan dan jadi puas. Lagi pula muka Shenlang pas banget sama seleranya. Ibunya ngelihat anaknya udah bulat, tekadnya nangis sedih. Jinzuo soalnya marah sama putranya yang gak berguna sampai bikin putrinya harus ngorbanin diri mukul tembok di sampingnya sampai hancur. Makin dipikir, makin emosi. Jinsuo langsung nyuruh pengawalnya Jinsung untuk mengambil cambuknya. Istrinya bingung, mau apa pakai cambuk? Jinsuo sama marah, bilang mau menghajar anaknya yang nggak becus itu. Istrinya dengar begitu, langsung menyingsingkan lengan baju, mau ikutan juga. Gak lama terus, dari kediaman Tuan Bangsawan terdengar jeritan pilu dari aksi gebuk ganda oleh Pak Sutri. Kita balik lagi ke sisi Shenlang. Jinong si pengawal natap Shenlang sama tatapan sinis. Dia tuh nggak habis pikir kenapa nona besarnya bisa suka sama cowok lembek yang kelihatannya nggak punya otak ini. Shenlang bingung. Perasaan aku baru jujur aja, sehari di sini kok udah dimusuhin sama pengawal ini. Jinsung terus bilang mau mengantar Shenlang ke kamar tamu dan malamnya akan menjemput keluarganya. Dengar kabar itu, Shenlang langsung sadar kalau rencananya sukses. Dia tuh senyum-senyum sendiri.
Taruhan kali ini menang telak. Jadi, menantu keluarga paling tajir di kota Suanwu, kalian. Keluarga Su, keluarga Lin, sama geng baju hitam. Nggak ada satun yang bakal lolos. Sambil mikir begitu, Shenlang bilang ke Jinsung, tolong jemput orang tuaku dulu. Jinsung heran kenapa? Shenlang, capek banget nggak sih? Menjelaskan kalau ada orang yang mengincar resep, pewarnanya, dan kemungkinan akan mencelakai keluarganya. Meskipun Jinjong gak suka sama Shenlang, tapi statusnya sekarang adalah calon menantu Tuan Bangsawan. Mengganggu keluarga Shen sama aja sama menantang Tuan Bangsawan. Ujung-ujungnya dia bilang, Tuan muda, Shen, silakan istirahat dulu. Siapkan diri untuk upacara nikahan malam ini. Aku jamin keluargamu akan aman. Sementara itu, di markas geng baju hitam, Tian Heng masih santai minum-minum. Ngerasa waktunya sudah pas, dia tuh memerintahkan Tian, Shen untuk cabut ke rumah Shenlang mengambil resep pewarna. Kalau mereka kasih baik-baik, kasih juga mereka ajal yang baik-baik. Kalau enggak, habisi mereka sama cara yang menyakitkan. Perintahnya. Tian Heng sama sekali nggak tahu kalau malam ini seluruh ini tuh dunia persilatan di kota Xuanwu, baik yang putih maupun yang hitam, bakal dibikin heboh gara-gara Shenlang. Yang satu sibuk mempersiapkan nikahan, yang satu lagi sibuk mau membantai keluarga Shenlang. Gak lama, Tian Xihan dan anak buahnya sampai di dekat rumah Shenlang. Ngeliat gubuk reot itu, dia bergumam. Jadi orang lemah itu emang salah dari sananya ya? Dia tuh pun teriak, atas perintah Tuan, keluarga Shenlang telah menyembunyikan lahan dan menghindari pajak. Tangkap mereka! Siapa yang ngelawan? Bunuh di tempat. Berak, pintu kayu rumah Shenlang hancur, ditendang Tian Sis. Tapi begitu masuk, mereka semua bengong. Ayah, ibu, dan adik Shenlang sudah siaga sama pisau dan tongkat. Sementara ayahnya masih terus batuk darah. Tian Sisan tertawa mengejek. Kalian mau main sandiwara? Perlawanan ya? Mata Tian Sisan memerah. Aura membunuhnya keluar. Tepat saat dia mengangkat pisaunya, dia merasakan hawa berbahaya dari belakang. Begitu berbalik, dia tuh ngelihat seorang cowok berzirah, militer sama aura membunuh yang pekat berdiri di belakangnya. Tian Sisan buru-buru menenangkan diri. Atas perintah Tuan, kami menangkap menghindar pajak. Orang luar, jangan ikut campur. Kayak drama kantor versi brutal. Cowok itu menjawab sama tenang. Aku memang enggak, seharusnya mengganggu urusan tuanmu. Tapi tuanku memintaku menjemput keluarga Shen untuk menghadiri nikahan. Kalau aku gagal total, aku nggak bisa melapor. Mohon pengertiannya. Tian kebayang nggak sih? Sisan bingung, kamu siapa? Cowok itu perlahan memperkenalkan diri. Aku Jin yang ternyata Jin yang datang untuk menjemput keluarga Shenlang ke nikahan di kediaman Tuan Bangsawan. Tian Sisan sampai bertanya lagi untuk memastikan. Mendengar nada bicara Jinjong yang tegas dan pasti, keringat dingin langsung membasahi punggung Tian Sisan. Meskipun dia nggak ngerti kenapa Tuan Bangsawan mengundang keluarga gembel ini, dia nggak berani menghalangi. Jinjong langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa keluarga Shen ke tandu. Seketika, rumah sempit itu dipenuhi oleh orang-orang. Prajurit berzirah yang sama hati-hati membantu keluarga Shen. Ngelihat pemandangan itu, Tian Sisan bahkan gak berani bernafas keras. Kenapa Jinjong sampai membela Shenlang? Setelah semua beres, Jinjong pamit sampai orang-orang pengawal itu hilang dari pandangan. Kaki Tian Sisan lemas hampir jatuh. Anak buahnya bertanya, "Bos, mereka siapa?" "Keluarga Shen dibawa cabut." "Gimana kita lapor ke ketua?" Tian Xishan menjawab, "Mereka pengawal pribadi Tuan Bangsawan." Entah apa yang dilakukan Shenlang sampai keluarga Jin memperlakukannya kayak itu. Sekarang kita cuma bisa berdoa hubungan mereka nggak sedalam itu. Kalau nggak, kita cuma bisa pulang dan pamitan sama anak, istri kita. Anak buahnya yang tadinya nggak ngerti, langsung merinding. Ketakutan. Tian Sisan segera naik kuda dan kembali untuk melapor ke Tian Heng. Nah loh, kita harus siap-siap. Kalau nggak, kita yang bakal jadi tumbal, pikirnya. Sama tergesa-gesa, Tian Xishan menerobos masuk ke kamar Tian Heng dan berteriak, "Ayah,
Angkat gawat. Saat itu Tian Heng sedang, ya begitulah. Dia tuh menatap Tian Heng. Kalau beritamu nggak penting, satu matamu bakal jadi. Gantinya. Tapi ketika mendengar bahwa orang dari kediaman tuan bangsawan, ini vibes-nya udah red flag banget. Menjemput keluarga Shenlang untuk nikahan, dia pun kabar. Dia tuh langsung mengusir cewek di sampingnya dan memakai baju. Tian Heng berpikir, aku dengar keluarga Jin memang cari menantu dan nikah malam ini. Tian Shisan sama wajah ngeri bilang, tapi nggak mungkin, Shenlang. Tian Heng juga setuju. Nggak mungkin tuan bangsawan merekrut orang rendahan kayak itu. Tapi untuk memastikannya, mereka harus segera ke kota untuk ngeliat siapa pengantin prianya. Setengah jam terus di ruang rahasia, keluarga Lin, Shu Guangyun, Lin Mo, dan Tian Heng sedang berdiskusi. Shu Guangyun berteriak, tuan bangsawan, nggak mungkin sebodoh itu menjadikan rakyat jelata kayak Shenlang menantu dan mencoreng nama baiknya. Tian Heng bertanya, di undangan yang kamu terima, ada tertulis nama pengantin prianya? Shu Guangyun bilang nggak ada, tapi dia yakin bukan si bodoh. Shenlang itu, Lin Mo mengusulkan agar mereka bertiga datang langsung ke pesta untuk mencari tahu. Mari kita lihat bagaimana reaksi mereka saat dan ya ampun ngeliat pengantin prianya nanti. Yang satu cantik, bak bidadari. Yang satu tampan rupawan. Nikahan akbar pasangan emas ini, Yujeng-Yujeng Nia akan dimulai. Malam itu, kediaman tuan bangsawan dihiasi lampion-lampion. Indah. Tamu-tamu penting terus berdatangan. Semuanya penasaran sama siapa pengantin cowok misterius. Ini seiring sama suara petasan, pengantin cowok kita sesuai adat setempat diusung sama tanduk besar. Tuan bangsawan dan istrinya keluar untuk menyambut calon menantu mereka. Setelah pembawa acara mengumumkan kedatangan pengantin, cowok tanduk berhenti dan tirainya perlahan dibuka. Sesosok cowok tampan bertopeng keluar. Seketika, Shu Guangyun, Lin Mo, dan Tian Heng membeku. Sosok itu adalah Shenlang. Lin Mo sudah pucat pasti. Nggak bisa bilang kata, mengingat belum lama ini dia baru aja mengkhianati Shenlang. Kalau Shenlang benar-benar jadi menantu tuan bangsawan, nasibnya pasti tamat. Sementara mereka masih syok, Shenlang sudah berjalan. Menaiki tangga menuju, mental langsung diuji. Pengantin wanitanya, Jin Mulan. Malam ini, Mulan mengenakan gaun pengantin mebah sama mahkota emas. Wajahnya yang cantik dan auranya yang agung terpancar. Sempurna. Pembawa acara berteriak, waktu yang baik telah tiba. Keduanya pun memulai upacara. Hormat pada langit dan bumi, hormat pada orang tua, dan saling hormat antar pasangan. Tepat saat upacara hampir selesai, sebuah suara menginterupsi. Semua orang menoleh. Yang kayak hidup lagi capek-capeknya datang adalah pejabat kota, Liu Yan, tuan bangsawan. Meskipun menurut adat topeng baru boleh dibuka setelah masuk kamar pengantin, tapi kami semua banget penasaran. Pemuda sehebat apa yang pantas mendampingi putri Anda? Bisakah Anda memuaskan rasa penasaran kami? Saat pejabat itu mencoba mempersulit Shenlang, suara berat lainnya terdengar dari pintu. Sesosok cowok gagah berjalan masuk. Tuan bangsawan Xuanwu, gak setia kawan sekali. Nikahan keponakanku, kenapa aku gak diberitahu? Kalau bukan soalnya aku kebetulan datang, aku pasti sudah ketinggalan. Yang datang adalah Jenderal Besar Panan dari Kerajaan Yue, Juling. Tuan bangsawan dan istrinya buru-buru memberi hormat, diikuti oleh orang-orang tamu. Juling bilang, buka topengnya. Aku mau lihat pemuda hebat macam apa yang bisa mendapatkan keponakanku. Mulan, orang-orang tamu pun ikut bersorak minta Shenlang membuka topengnya. Shenlang dan Jin Mulan saling bertatapan. Setelah mendapat izin, Shenlang perlahan melepas topengnya. Sepasang mata yang menawan dan wajah yang banget tampan langsung terpampang di depan semua orang. Semua orang melongo. Ini kan si Shenlang bodoh yang diusir keluarga Su. Gimana ceritanya dia tuh jadi menantu tuan bangsawan? Tian Heng yang ngelihat Shenlang langsung tahu situasinya. Gawat, sekian-kian ngelihat Shenlang jadi menantu tuan bangsawan. Giginya gemeletuk soalnya benci. Dia tuh nggak habis pikir apa yang dilihat keluarga Besti. Jin dari Shenlang. Jang Jing juga gemetar soalnya cemburu. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Jin Mulan.
Nona Mulan, nikahan ini pasti palsu kan? Jin Mulan sama, rasanya pengen bilang, serius nih. Tenang bertanya kenapa dia tuh bilang begitu. Jang Jing menunjuk Shen Lang, orang yang belajar 10 tahun. Tapi nggak bisa baca 1000 kata. Apa yang dilihat Tuan Bangsawan darinya? Dan Anda, Nona Jin, apa yang Anda suka darinya? Orang-orang tamu lain pun ikut-ikutan bilang, nikahan ini pasti cuma sandiwara. Seseorang nyuruh Jang Jing untuk nggak asal bicara tanpa bukti. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Aku bisa jadi bukti. Aku pernah satu sekolah sama Shen Lang. Yang bicara adalah murid terpintar di perguruan Hansu, Yansong. Dia tuh menunjuk Shen Lang. Dia tuh, itu otaknya cacat, IQ-nya rendah. Shen Lang menatap Yansong sama santai. Buktinya Yansong tertawa. Kamu 10 tahun gak bisa baca 1000 kata. Semua orang di sekolah tahu. Itu bukan bukti. Kalau begitu, aku akan tulis beberapa kata. Kalau kamu bisa membacanya, aku tarik kata-kataku tadi. Ini yang ditangguh-tangguh Shen Lang. Dia tuh langsung setuju. Yanong nyuruh pelayan membawakan kertas dan tinta, lalu menulis 3 kata sama kuasnya. Semua orang ngeliat 3 kata itu. Bahkan nih, orang yang bisa baca pun belum tentu kenal. Wah, Shen Lang bakal bikin malu Tuan Bangsawan nih. Jin Mulan maju untuk ngeliat dan ikut kaget. 3 kata ini memang nggak umum. Dia tuh khawatir apakah Shen Lang bisa sumpah ya. Mengatasinya saat Yanong sedang sambung-sambung Nia mengejek Shen Lang. Shen Lang justru mengaktifkan kemampuannya. Di dalam kepalanya, laptopnya sedang mencari informasi tentang 3 kata itu sama cepat. Gak lama Shen Lang menunjuk kata pertama dan bilang, kata pertama dibaca ini adalah nama sejenis tanaman, lalu menjelaskan artinya. Yanong kaget. Kok si bodoh ini bisa tahu? Shen Lang melanjutkan sama menjelaskan cara baca dan arti. Kata kedua dan ketiga. Bahkan nih menyebutkan kalau kata ketiga punya 4 cara baca yang berbeda. Setelah mendengar jawaban Shen Lang, Yanong langsung lemes. Kapan si bodoh ini jadi pintar? Pikirnya. Kata terakhir itu. Bahkan nih, aku sendiri cuma tahu 2 cara bacanya. Ngeliat Yansong kalah telak, Shen Lang mengejek, cara bacanya aja. Relate sama yang sering diremehin. Kamu belum kuasai semua. Sudah berani ngetes aku? Dia tuh terus menoleh ke guru Yansong, mantan pejabat, kota, Jang Boyan. Tuan Jang, Anda orang yang terpelajar. Apakah cara baca saya sudah benar? Jang Boyan menatap muridnya yang sombong itu sama pasrah dan terpaksa mengakui kalau semua yang dikatakan Shen Lang benar. Seketika, seluruh aula gempar. Shen Lang tersenyum. Soalnya aku sudah menjawab sama benar. Sekarang giliranku memberimu beberapa kata. Dia tuh terus menulis beberapa baris huruf. Semua orang yang melihatnya bingung. Ini tulisan apa? Yanong menatap tulisan yang jujur aja. Kayak jimat itu. Sama keringat dingin. Shen Lang bilang, dari semua tulisan ini, kalau kamu bisa mengenali 4 kata aja, aku mengaku kalah. Mendengar itu, Yansong diam-diam senang. Benar aja, ada beberapa kata yang dia kenali. Dia tuh langsung membacanya sama lantang, aku adalah orang bodoh. Setelah hening sejenak, seluruh aula meledak dalam tawa. Yanong baru sadar, dia sudah masuk perangkap Shen Lang. Tuan Jang Boyan juga banget marah. Dia tuh buru-buru maju untuk membela muridnya. Untuk menyelamatkan muka, dia mengalihkan perhatian ke Shen Lang. Tuan muda Shen, sepertinya Anda banget ahli dalam tulisan-tulisan kuno. Saya punya satu karakter kuno di sini, yang murid-murid saya nggak bisa membacanya. Bisakah Anda membantu mencerahkan mereka? Shen Lang tahu niatnya nggak baik. Tapi soalnya banyak mata. Memandang, dia nggak boleh bikin malu kediaman Tuan. Bangsawan. Dia tuh pun menjawab, soalnya Tuan Zhang ingin menguji. Saya akan mencobanya. Jang Boyan terus mulai menulis di atas kertas. Saat kuasnya mendarat, tulisan itu memancarkan cahaya yang mengejutkan. Semua orang terpana. Tapi saat Shen Lang ngeliat tulisan itu, dia tuh malah tersenyum lebar. Tulisan ini aku kenal banget. Yansong ngerasa dibela oleh gurunya. Maju lagi dan mengejek
Tulisan ini kamu pasti nggak akan kenal. Shenlang bahkan nih nggak meliritnya. Dia tuh mengambil kertas itu, berpikir sejenak, lalu bilang, capek banget nggak sih? Ih, ini tuh ke Zhang Boyan, Tuan Zhang. Kebetulan sekali, tulisan ini saya kenal. Yan Song berteriak, gak mungkin. Guru aja hanya bisa menjerengera, artinya dari konteks kalimat, kamu gak mungkin tahu cara membacanya. Zhang Boyan juga ngerasa Shenlang hanya menggertak. Sama tatapan meremehkan, dia nyuruh Shenlang membacanya. Shenlang menoleh ke Yan Song. Kalau aku bisa membacanya dan menjelaskan artinya, bagaimana kalau kamu menampar dirimu sendiri? Kalau aku salah, aku yang akan menampar diriku sendiri. Yan Song, si tumbal yakin, Shenlang gak akan bisa dan langsung minta semua tamu jadi saksi. Ngeliat Yan Song masuk perangkap, Shenlang menunjuk tulisan itu dan bilang ini dibaca Ren manusia. Dan artinya seharusnya sama-sama karakter Ren manusia yang kita kenal. Mendengar itu, Zhang Boyan terkejut. Nggak mungkin, bagaimana dia bisa tahu karakter yang nggak jelas asal-usulnya ini. Yan Song di sebelahnya berteriak, Shenlang mengarang dan minta Zhang Boyan untuk membongkar kebohongannya. Tapi Zhang Boyan berpikir kalau aku menyangkal jawaban Shenlang. Lalu ada orang lain di luar sana yang pernah meneliti tulisan ini dan membuktikannya benar. Reputasiku bisa hancur. Dia tuh pun langsung ubah sikapnya dan tersenyum pada Shen. Lang, Tuan Muda Shen memang ahli dalam aksara. Bahkan nih, tulisan kuno kayak ini pun Anda kenal. Sungguh generasi muda yang hebat. Seketika semua orang di aula melongo. Kebayang gak sih? Terutama Yan Song. Dia tuh gak percaya gurunya mengakui kehebatan Shenlang. Bahkan nih Jin Mulan pun menatap Shenlang sama ekspresi gak percaya. Shenlang terus berjalan ke arah Yan Song. Yanong, kamu gak akan ingkar janji kan? Yanong buru-buru minta bantuan Zhang Boyan. Tapi gurunya itu sudah membuang muka. Gak mau lagi mengurusi muridnya. Yang bodoh. Yanong sadar sudah gak ada harapan menatap Shenlang sama. Tajam. Shenlang, hebat kamu. Aku akan ingat hari ini. Setelah itu, di depan semua orang, dia menampar dirinya sendiri sama keras, lalu berbalik dan meninggalkan kediaman. Tuan bangsawan, kayak drama kantor versi brutal, Shenlang berpikir biar orang-orang itu lihat, aku Shen, Lang gak bisa diremehkan. Tuan bangsawan yang dari tadi mengamati banget puas sama penampilan Shenlang. Dia tuh nyuruh Shenlang dan Jin Mulan untuk menemui orang tua Shenlang. Tepat ketika semua orang mengira acara sudah selesai, sebuah suara berat terdengar. Tunggu! Shenlang berbalik. Juling, sang jenderal perlahan berdiri dan menunjuk Shenlang. Lang, bocah, kamu lumayan menarik. Kamu juga sukses membuatku mengingatmu. Shenlang menunduk hormat. Terima kasih atas pujiannya, jenderal. Dia tuh terus berbalik dan membawa Jin Mulan masuk ke dalam meninggalkan tawa sang jenderal yang menggema di belakang. Di aula belakang, orang tua Shenlang ngerasa rendah diri dan takut mempermalukan anak mereka. Jadi mereka nggak mau masuk ke aula utama. Bahkan nih, baju bagus yang disiapkan pun nggak mau mereka pakai. Takut merusaknya. Mereka hanya duduk sama canggung. Saat Shenlang ngelihat orang tuanya, dia langsung berlutut dan bersujud menyalahkan dirinya sendiri soalnya telah bikin mereka menderita. Jin Mulan tanpa sedikit pun rasa jijik ikut berlutut di sampingnya. Menantu, Jin Mulan memberi hormat pada ayah dan ibu. Mertua, ngeliat betapa baiknya Jin Mulan, Shenlang segera membantunya berdiri. Setelah basa-basi sebentar, Jin Mulan membiarkan Shenlang bersama orang tuanya, sementara dia keluar untuk menyambut tamu. Malamnya, Shenlang duduk di ranjang pengantin, kayak pengantin cewek, nunggu kedatangan Jin Mulan. Nggak lama pintu terbuka dan Jin Mulan berjalan perlahan ke arahnya sama pipi merona. Sosoknya yang anggun dan matanya yang sayu setelah minum. Arak bikin jantung Shenlang berdebar kencang. Ketika Mulan duduk di sampingnya, dia masih percaya Dewi pujaannya kini jadi miliknya. Mereka berdua duduk sama canggung. Mulan ujung-ujungnya membuka suara. Penampilanmu hari ini nggak kayak yang dirumorkan. Shenlang menggaruk kepalanya. Aku sakit parah waktu di rumah keluarga Shu. Setelah sadar, entah kenapa otakku jadi encer. Ini udah red flag banget. Terus Mulan bilang sama serius, sebenarnya aku nggak berencana
nikah. Nikahan mendadak ini adalah cara untuk menghindari paksaan dari keluarga Su. Jadi, kita hanya akan jadi suami dan, ya ampun, istri sebatas nama, nggak lebih. Shenlang tentu mengerti. Nggak mungkin Jin Mulan mau begitu aja bersama cowok yang nggak dicintainya. Bisa nikah dengannya aja sudah merupakan awal yang baik. Nggak perlu terburu-buru. Dia langsung menunjukkan pengertiannya, tapi nggak disangka jadi permintaan maaf. Mulan bilang nggak akan membiarkannya sendirian di malam pengantin. Dia tuh malah membawa pelayan pribadinya, Xiaobin, ke hadapan Shenlang. Saat Shenlang ngeliat lekuk tubuh Soubing, matanya langsung melotot. Gak nyangka Dewi pujaanku begitu perhatian. Hati Shenlang girang bukan main, tapi di luar dia tetap berpura-pura. Sepertinya ini gak baik, tapi Mulan bersikeras. Sama alasan gak mau menunda masa depan Shenlang dan memaksa Xiaobing untuk tinggal. Dia tuh bahkan nih berpesan agar mereka cepat-cepat punya anak untuk diberikan ke orang tua Shenlang. Beberapa saat terus, Shenlang menyerah berpura-pura jadi orang baik dan merentangkan tangannya, soalnya istriku begitu baik hati. Maka sama hormat aku, terima. Malam pertama ini banget berharga. Ayo, bantu aku membuka pakaian. Mendengar itu, keduanya kaget. Jin Mulan berpikir, jangan-jangan orang ini memang mesum. Tapi dia tetap menutup pintu untuk mereka. Setelah Mulan cabut, Xiaowing berdiri gemetaran di depan Shenlang lalu menangis terseduh-seduh. Shenlang menatapnya yang menangis sampai ingus dan air. Matanya menetes ke dadanya. Hati kayak hidup lagi capek-capeknya. Shenlang hancur. Mulan nggak suka sama aku. Sekarang pelayannya juga nggak suka sama aku. Dia tuh pun melambaikan tangan. Kalau kamu nggak mau, keluar aja. Mendengar itu, Xiaobing langsung menghilang dari balik pintu sama kecepatan kilat. Shenlang hanya bisa terdiam. Padahal aku kan ganteng. Tapi dia sadar tujuannya jadi menantu di sini adalah untuk melindungi keluarganya. Nggak boleh serakah. Sama. Mental langsung diuji. Pikiran itu, Shenlang pun berbaring dan tidur nyenyak. Keesokan paginya, Shenlang, Mulan, dan Xiaobing ada di ruang makan. Mulan dan Shenlang sarapan kayak pasangan suami istri. Biasa sambil merencanakan kegiatan hari itu. Sementara Subing melayani di samping. Seolah-olah kejadian semalam gak pernah terjadi. Suamiku, apa rencanamu ke depan? Tanya Mulan. Shenlang menjawab, gak ada. Tapi dalam hatinya dia berpikir, tujuanku adalah masuk keluarga kaya dan hidup enak. Itu aja. Jin Mulan mengira sama penampilannya kemarin. Shenlan pasti punya cita-cita besar. Dia tuh jadi bingung. Mendengar Mulan menyinggung kejadian kemarin, Shenlang baru ingat kalau dia punya satu tujuan. Menghancurkan keluarga S dan bikin Su Chun Kayan berlutut memohon ampun. Mulan yang mendengar itu hanya bisa diam. Mana cita-cita luhur seorang cowok? Mana sifat pemaaf? Apa kamu harus sedendam itu? Mulan hanya bisa menyodorkan kue. Suamiku lebih baik makan kue lagi aja. Besti, keluarga dan keluarga Zhang punya ikatan dan ada keluarga Zhu di belakang mereka. Keluarga kita nggak bisa sembarangan bertindak. Shenlang mengambil kue sama ekspresi licik. Kalau begitu, bolehkah aku menghabisi Tianheng dulu? Sepertinya juga nggak bisa. Tianheng berada di bawah yurisdiksi pejabat kota dan sudah berpihak pada keluarga Zhang. Kalau kita menyentuhnya, sama aja sama ngelawan pejabat. Kota. Mendengar jawaban Mulan, Shenlang jadi nggak sabar. Bukankah kediaman tuan bangsawan ini hebat? Kenapa nggak bisa berbuat apa-apa? Kalau begitu, aku jadi menantu tuan bangsawan cabut, mempermalukan Tianheng. Itu boleh kan? Setelah Mulan setuju, Shenlang langsung bangkit. Sebelum Mulan sempat bereaksi, dia sudah lari ke pintu. Suamiku, apa kamu segitu nggak sabarnya? Mau balas dendam sampai nggak ada waktu untuk bicara sama istri barumu? Sejak menunjukkan kemampuannya di kediaman tuan bangsawan, pandangan semua orang terhadap Shenlang berubah total. Setelah mendapat izin dari Jin Mulan, Shenlang rasanya pengen bilang, serius nih, bersiap untuk mendatangi Tianheng. Tapi sesuai aturan, dia tuh datang dulu untuk memberi hormat pada mertuanya. Jin Zuo banget puas sama penampilan Shenlang di hari nikahan. Sikapnya pun berubah. Dia tuh menanyakan rencana
Shenlang hari itu. Wah, ceritanya makin seru dan bikin penasaran kan? Menurut kalian, apa yang bakal terjadi sama main karakter kita di chapter selanjutnya? Coba dong tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, biar kita bisa bahas bareng-bareng. Buat yang belum, yuk bantu channel ini makin berkembang dengan cara like dan subscribe Astika Manhwa. Terima kasih sudah setia menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.